Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Winski dari Prodi Informatika, yang mana saya akan menjelaskan apa itu sih Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman komputer, yang mana bahasa pemrograman yang serbaguna yang bisa dijalankan hampir pada semua arsitektur sistem dan bisa juga digunakan untuk berbagai aplikasi di banyak bidang, mulai dari web development hingga machine learning. Python di sini merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan di bidang berbagai belahan dunia. Ia bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari machine learning, pengujian perangkat lunak, sampai website. Nah, itu pengertian dari Python. Yang jelas, Python adalah merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer. Nah, kita lanjut selanjutnya. Apa itu bahasa pemrograman Python? Nah, bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman komputer yang bisa dipakai untuk membangun situs, server atau application, dan mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membangun berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifat Python ini yang serbaguna dan mudah dipahami, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih menjadi pemula, yaitu pemula programming yang ingin melakukan pembuatan pemrograman atau membuat situs website gitu. Nah, kita lanjut selanjutnya. Kenapa sih kita harus belajar Python? Kenapa harus Python gitu? Nah, di sini kita melihat logo dari Python. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang awam, Python itu merupakan ular yang besar. Nah, di logo ini ada warna biru dan kuning. Ini merupakan lambang ular di bawahnya. Seperti ular kan teman-teman? Nah, gitulah lambang dari Python. Nah, kenapa tadi kita harus belajar Python? Yang pertama, mudah dimengerti. Karena salah satu manfaat Python ialah kemudahannya. Tidak hanya mudah dipahami, ia juga mudah digunakan. Sintaknya menggunakan bahasa Inggris sehingga mudah dipelajari. Jika kita lihat, Python ini mudah dipelajari. Ya, belum lagi ya. Kan bisa dipotong nanti. Salah satu tujuan kenapa sih kita harus belajar Python? Yang pertama yaitu Python ini mudah dimengerti. Salah satu manfaatnya Python adalah kemudahannya. Tidak hanya mudah dipahami, ia juga mudah digunakan. Kenapa sih mudah dimengerti? Karena sintak-sintak yang ada di dalam Python ini cukup kompleks dan mudah dimengerti oleh orang awam yang programmer awal yang untuk menggunakan pemrograman. Selain itu, ia juga mudah menangani kompleksitas dengan baik. Dan yang terpenting yaitu Python ini gratis. Sifatnya yaitu gratis open source. Bahasa pemrograman Python adalah bersifat open source sehingga mudah untuk diakses secara umum dan sudah mendapatkan persetujuan lisensi oleh OSI, Open System Interconnection, sehingga penggunaannya pun bebas dan boleh didistribusikan. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita harus belajar Python? Kenapa kita harus menggunakan Python? Karena Python itu termasuk dinamis. Kok bisa dinamis di sini? Karena bahasa pemrograman Python ini bisa menggunakan berbagai bahasa pemrograman multiparadigma, yaitu baik pemrograman berorientasi objek dan pemrograman terstruktur juga didukung penuh di Python ini, dan banyak fiturnya mendukung pemrograman fungsional dan pemrograman berorientasi abstrak, termasuk dengan metode programming dan meta object. Banyak paradigma lain yang didukung melalui ekstensi. Terdapat desain berdasarkan kontrak dan pemrograman logika yang ada di dalam Python.
Sehingga Python ini disebut dinamis karena bisa melakukan banyak multi paradigma yang ada di dalam Python ini. Dan tak kalah pentingnya yaitu Python ini multi platform, yang mana Python ini bisa dipakai untuk web development, dan yang kedua bisa dipakai untuk mobile apps, dan yang ketiga bisa dipakai untuk desktop apps. Untuk server juga bisa, sehingga Python ini sangat bagus karena dia sudah mencakup semua multi platform. Jadi bisa kita akseskan melalui web, mobile, atau desktop gitu. Nah, yang tak kalah pentingnya, selain Python ini merupakan multi platform, nah yang terakhir yaitu Python ini bahasa pemrograman yang lagi hypes, yaitu lagi hits gitu, nah lagi banyak digunakan gitu, nah banyak yang orang tahu gitu. Yang pertama, Python hypes di bidang data analysis dan machine learning. Nih, data analysis dan machine learning. Karena Python telah menjadi andalan dalam ilmu data. Bahasa pemrograman ini memungkinkan analisis data untuk melakukan perhitungan statistik yang rumit, membuat visualisasi data secara algoritma machine learning, yakni ia juga bisa digunakan untuk memanipulasi, menganalisis data, dan menyelesaikan berbagai tugas lain terkait data. Selain itu, ia bisa membantu membangun berbagai visualisasi data yang berbeda. Misalnya, grafik garis dan batang, diagram lingkaran, histogram, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, Python ini sebagai data science, sebagai bagian dari pemrograman data science. Python untuk data science adalah pengantar alat Python yang kita perlukan untuk mengimpor, menjelajahi, menganalisis, memvisualisasikan, dan mengumpulkan wawasan dari kumpulan data besar. Ia juga mengajari kita membuat laporan yang mudah dibagikan atau digunakan. Karena Python digunakan untuk berbagai masalah, misalnya data science, bagian aplikasi web atau mobile, dan masih banyak lagi. Bahasa Python ini merupakan bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, sehingga mengapa bahasa pemrograman tersebut hype di kalangan kita? Karena bahasa Python ini merupakan kategori high level programming language gitu, teman-teman. Nah, juga hype di bidang robotik karena Python ini mudah pemrogramannya, bahasanya, sehingga kita untuk membangun sebuah robotik, kita bisa menggunakan Python ini karena mudah gitu. Yang terakhir, yang mana sering kita temui dan merupakan salah satu mata kuliah kita, dan juga merupakan salah satu UTS dari kita, dari matkul mata kuliah kita, yaitu AI, Artificial Intelligence. Nah, mengapa sih Python ini ada AI-nya gitu? Nah, kecerdasan buatan dianggap sebagai teknologi yang sedang tren di masa depan, ya kan? Sudah ada sejumlah aplikasi yang dibuat di atasnya. Karena itu, banyak perusahaan dan peneliti yang tertarik padanya. Tetapi pertanyaan yang utama yang muncul di sini adalah dalam bahasa pemrograman mana aplikasi AI ini dapat dikembangkan. Banyak bahasa pemrograman seperti Lisp, Prolog, C++, Java. Nah, tetapi bahasa pemrograman Python ini yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi AI. Karena bahasa Python ini mendapatkan popularitas yang besar, dan alasannya mengapa AI ini menggunakan bahasa pemrograman Python gitu. Karena sintaksnya sederhana dan pengodeannya lebih sedikit. Python melibatkan sedikit pengodean dan sintaks sederhana di antara bahasa pemrograman lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi AI ini.
Berikut fitur pengujian bisa lebih kita akses dan fokus pada pemrogramannya, yaitu library bawaan untuk proyek AI. Keuntungan utama menggunakan Python untuk AI ini adalah dengan pustakaan bawaan. Python memiliki perpustakaan untuk hampir semua jenis proyek AI. Sebagai contohnya yaitu NumPy, Skippy, Matplotlib, Notelic, Simple AI adalah beberapa pustakaan bawaan AI yang paling penting. Juga ada namanya Scikit-learn. Nah, seperti itu. Karena fitur di Python ini sangat mendukung metode pemrograman fungsional dan terstruktur seperti OOP. Ia juga digunakan sebagai bahasa script atau bisa dikomplikasikan menjadi kode byte untuk membangun aplikasi yang besar gitu. Nah, AI itu kan merupakan sesuatu yang besar gitu. Ia juga menyediakan tipe data yang dinamis tinggi dan mendukung pemeriksaan tipe dinamis. Ia mendukung pengumpulan sampah yang otomatis. Ia dapat memudahkan diintegrasikan dengan C++. Nah, kemudahannya yaitu kita kan membangun AI itu, dia bisa terintegrasi dengan bahasa pemrograman yang lainnya seperti bahasa C, bahasa C++, Cobra, dan Java gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kok bisa sih Python populer gitu? Nah, bahasa pemrograman Python ini sangat orang populer gitu. Nah, orang banyak tahu gitu. Nah, kita bandingkan bahasa pemrograman C++ nih, script dari bahasa pemrograman C++, dan ini script dari bahasa pemrograman Java. Nah, kita akan melihat bagaimana sih script dari pemrograman Python. Nah, seperti ini. Kita di sini akan menampilkan yaitu nama saya sendiri, yaitu bagaimana cara kita menampilkan nama saya sendiri, yaitu nama saya Monica Winsky. Nah, jika kita lihat dari bahasa pemrograman C++, nah di sini ada scriptnya, codingnya, yaitu merupakan include instrument, integer main, dan std count, Monica Winsky std n1 return. Nah, begini merupakan coding dari C++ yang mana kita hanya untuk menampilkan nama saya yaitu Monica Winsky. Begini codingnya. Sedikit rumit dan banyak dan berapa baris sampai 8 gitu. Kalau yang di Java seperti ini coding atau penampilan script dari bahasa Java, ada public class main, public static void main, string, args, system out print, UTS kecerdasan untuk menampilkan UTS kecerdasan, dan sistem out print Monica Winsky. Nah, sistem out print ini adalah sinta untuk menampilkan output yang mana UTS kecerdasan buatan, dan sinta untuk menampilkan Monica Winsky. Nah, jika kita lihat di bahasa pemrograman Python, nah seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, yang baris 1 sama baris 2 ini bukan merupakan coding atau script, dia merupakan komentar atau penjelasan dari Python tersebut. Nah, ini. Yang mana codingnya yaitu hanya 2 ini, baris ketiga dan keempat. Yaitu kita cuma menuliskan print UTS kecerdasan buatan dan print UTS dan print Monica Winsky. Sehingga outputnya seperti ini. Tidak banyak bla bla bla, tidak banyak penambahan coding seperti bahasa sebelumnya, bahasa C++ dan bahasa Java. Ada static void main, ada string, system out print, dan integer main. Jika kita lihat dari struktur dan sintaknya, bahasa Python ini mudah gitu. Sintaknya juga sedikit dan mudah kita mengerti. Bagaimana gitu. Sehingga bahasa pemrograman ini populer. Baik orang awam pun, orang baru pun untuk memulai untuk menjadi programmer, dia akan sangat terbantu gitu. Dia tidak terlalu banyak memahami
bahasa-bahasa komputer. Ini kan merupakan bahasa-bahasa komputer, system out print, public static treatment. Seperti ini kecerdasannya. Untuk itu, kita lanjut aja selanjutnya dulu. Nanti kita tes bahasa pemrograman C++ ini di application-nya, dan bahasa Java ini juga, dan Python ini juga. Kita akan mendemonstrasinya ke aplikasi masing-masing, C++, Java, dan Python ini. Itu kita lanjut dulu. Sudah tahu tadi kan kenapa sih kok bisa Python yang populer? Alasan yang pertama, dibanding bahasa pemrograman yang tadi, C++ dan Java, Python ini lebih unggul. Skripnya lebih sedikit gitu, lebih mudah dipahami gitu, nggak ribet, nggak banyak bahasa mekanisme skripnya gitu untuk memunculkan output nama Monica Lewinsky gitu. Kok bisa apa itu? Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu penemu Python yang ditemukan pada tahun 1989, yang ditemukan oleh Bapak Guido van Rossum, yang mana Bapak Guido van Rossum ini merupakan kebangsaan Belanda. Nah, seperti ini orangnya. Orang bule ya guys, seperti orang bule. Berjenggot dan beruban. Dia juga sedang membaca skrip sirkus terbang Monty Python BBC. Nah, kenapa dia bisa menamakan Python? Karena waktu itu beliau, Pak Guido van Rossum ini, sedang melihat sirkus terbang Monty Python BBC. Jadi dinamakanlah aplikasi ini, bahasa pemrograman ini, Python gitu. Menurut itu, karena itulah sang kreator memilih menggunakan nama tersebut untuk bahasa pemrograman yang dibuat tadi. Karena beliau, Pak Guido van Rossum ini, sedang menonton sirkus tersebut. Nah, Python dimulai dari versi 1.0, yaitu Januari pada tahun 1994. Yang kedua, Python 1.2 pada tahun 1995, 10 April. Python 1.3 yaitu 12 Oktober 1995. Python 1.4 yaitu 25 Oktober 1996. Dan Python 1.5 yaitu 31 Desember 1997. Dan Python 1.6 yaitu 5 September 2000. Nah, kita masuk ke Python versi kedua, yaitu Python 2.0, yaitu dikembangkan pada 16 Oktober 2000, dan Python 2.1 dikembangkan pada tahun 2001, 17 April. Python 2.2 yaitu dikembangkan pada 21 Desember 2001, dan Python 2.3 dikembangkan pada 29 Juli 2003, dan Python 2.4 dikembangkan 30 November 2004, dan Python 2.5 dikembangkan pada 19 September 2006, dan Python 2.6 dikembangkan pada 1 Oktober 2008, dan Python 2.7 yaitu 3 Juli 2010. Nah, masuk ke Python versi 3.0, yaitu dikembangkan pada 3 Desember 2008, dan dikembangkan lagi pada Python 3.1 yaitu 27 Juni 2009, dan Python 3.2 yaitu 20 Februari 2011, dan Python 3.3 yaitu 20 September 2002, dan Python 3.4 yaitu 16 Maret 2004, dan Python 3.5 yaitu 13 September 2015, dan Python 3.6 yaitu 23 Desember 2016, dan Python 3.7 yaitu 27 Juni 2018, dan Python 3.8 yaitu 14 Oktober 2009, dan Python versi terakhir yaitu tahun 2020 yaitu Python 3.9 yaitu 5 Oktober 2020. Nah, perbedaan dari Python versi 2 dan versi 3 yaitu versi 2 merupakan versi Python yang banyak digunakan untuk saat ini. Sedangkan Python versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari versi 2, sehingga Python 3 mempunyai fitur yang lebih banyak didukung daripada Python
versi 2. Itu merupakan sejarah dan penemu dari bahasa pemrograman Python. Kita masuk ke selanjutnya. Yang ini tadi. Bagaimana bentuk dari bahasa C++ ini. Yang tadi kita praktek langsung. Seperti ini, ada include, instagerman, return, stdcount, Monica Whiskey. Kita tampilkan, run. Jaringan. Kita jalankan dulu di bahasa pemrograman C++. Seperti ini sintaknya, yang mana kita menampilkan nama Monica Whiskey. Kita runkan. Nah, dia akan muncul outputnya seperti ini, Monica Whiskey. Jika kita lihat di bahasa pemrograman ini, bahasa pemrograman C++. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa pemrograman Java. Seperti ini. Kelas Monica Whiskey, public static void main string, system out print len, yaitu Monica Whiskey. Coba kita runkan. Nah, dia akan muncul outputnya Monica Whiskey. Nah, coba kita menambahkan perintah lagi, system out print UTS, kecerdasan buatan, gitu. Bagaimana jadinya? UTS, kecerdasan buatan. Kita runkan lagi. Nah, outputnya akan menjadi UTS kecerdasan buatan dan Monica Whiskey. Karena sistem outprint ini yaitu menampilkan nama ini dan di dalam public static void main dari dalam coding main ini. Karena sistem outprint len ini ada ln ini, yaitu perintahnya itu ke bawah gitu. Nah, perintah bacaannya menjadi ke bawah. Jika kita hapus perintah ln ini seperti ini, kita runkan lagi. Nah, sehingga outputnya menjadi horizontal, mendatar gitu. Kalau kita tambahkan ln lagi tadi, perintahnya menjadi vertikal, tegak lurus gitu. Nih, kok belum? Nih, seperti ini. Ini di bahasa Java. Sekarang kita masuk ke bahasa Python. Seperti ini bahasa Pythonnya. Cukup menggunakan perintah print Monica Whiskey. Kita clearkan dulu. Coba kita runkan. Nah, Monica Whiskey. Cukup mudah dan tidak rumit dibanding bahasa yang tadi. Nah, kita coba menampilkan bahasa yang kita menambahkan bacaan, UTS, kecerdasan buatan lagi. Cuman seperti itu script atau coding dari bahasa pemrograman Python. Print, UTS, kecerdasan buatan. Kita runkan. Nah, langsung ya outputnya UTS kecerdasan buatan Monica Whiskey. Perlu diketahui, Ananda membuat bahasa pemrograman Java, C++, dan Python ini menggunakan yaitu website karena lebih praktis gitu. Nah, bisa juga menggunakan application. Nanti coding selanjutnya Ananda Monica Whiskey akan menggunakan aplikasi Python-nya langsung. Nah, ini juga merupakan dari website Trischool, yaitu bahasa pemrograman Java, contohnya seperti ini. Tidak jauh beda. Coba kita runkan. Yang mana kita menampilkan UTS kecerdasan buatan dan Monica Whiskey. Nah, seperti ini. Baiklah, itu
Itu adalah penyampaian dari materi yang pertama, yaitu tentang Python dan perbandingan bahasa C++, Java, dan Python. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu ke video selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke pertukaran nilai antar dua variabel. Kita akan masuk pertukaran nilai antar dua variabel. Nah, kita akan membuat codingnya. Yaitu seperti ini. Menukar nilai antar dua variabel atau lebih dari dua variabel seperti ini di bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Variabel A memuat nilai 10, variabel B memuat nilai 20, print sebelum pertukaran nilai variabelnya, pertukaran print variabel A variabel B Nah, untuk menampilkan itu kita runkan dulu deh bagaimana bentuk outputnya. Oke, set. Nah, sebelum pertukaran variabel A nilainya 10 dan variabelnya bernilai 20. Nah, kita akan melakukan pertukaran antar variabel A dan B, yaitu kita membutuhkan yang mana kita sebelum membutuhkan variabel tambahan, yaitu variabel C memuat nilai A, variabel A memuat nilai B, variabel B memuat variabel C, kita masuk aja ini. Kita ganti perintahnya setelah pertukaran. Kita lihat outputnya. Nah, jadi ini outputnya sebelum pertukaran A-nya sama dengan 10, B-nya 20. Setelah pertukarannya nilai A memuat nilai B ini 20, nilai B memuat nilai A ini 10. Nah, kalau di bahasa pemrograman Python, secara pertukaran seperti ini, secara konvensional ini, yang mana disebut mekanisme Python yang belum Pythonic gitu. Yang belum Pythonic. Untuk itu, marilah kita mendemonstrasikan Python secara Pythonic. Bagaimana? Yuk kita perhatikan teman-teman, seperti ini.
Nah, secara konvensional, Python ini dianggap kurang Pythonic. Baiklah, kita akan membuat Python secara Pythonic. Bagaimana sih bentuknya? Seperti ini, teman-teman. AB, variabel A 10 dan variabel B 20. Sebelum pertukaran, ganti. Jadi ini tidak perlu. A titik B titik B, B. B. Maksud ini adalah variabel A memuat variabel B, variabel B memuat variabel A. Nah, kita runkan bagaimana bentuknya. Kalau Python secara Pythonic, kalau dilihat dibandingkan dari Python secara konvensional tadi, Python secara Pythonic ini lebih mudah, lebih mengerti dan tidak banyak dan tidak membutuhkan variabel tambahan. Yang mana Python secara konvensional tadi membutuhkan variabel tambahan yaitu variabel C. Nah, kita di sini menggunakan dua variabel. Yang mana kita bisa menambahkan beberapa variabel. Contohnya seperti variabel C, variabel D, variabel E. Nah, variabel C memuat nilai 30, variabel D salah, variabel D bukan, variabel D memuat nilai 40, variabel E memuat nilai 50. Kita tambahin aja lagi. Seperti ini. Copy paste saja. Hah? E bisa juga kita sebut C, variabel C, variabel D, variabel E. Nah, setelah kita sih mau memuat apa? Variabel A bisa memuat variabel C, variabel B bisa memuat variabel E, variabel C bisa memuat variabel D, variabel D bisa memuat variabel A, dan variabel E bisa memuat variabel B. Seperti teman-teman. Nah, kita X dulu. Coba kita lihat bagaimana outputnya. Nah, seperti ini. Sebelum pertukaran, nilai A10, B20, C30, D40, dan E50. Nah, kita akan melakukan pertukaran nilai antar variabel. Kita print aja ini. Oke, kita ganti menjadi setelah
pertukaran. Kita run lagi. Nah, jadinya seperti ini. Karena tadi variabel A memuat variabel C yaitu 30 nilainya di sini. Jadi variabel A sama dengan 30. Yang B memuat variabel E yaitu E-nya 50 dan jadi B-nya 50. Seperti itu selanjutnya, teman-teman. Ya, ini contoh bahasa pemrograman yang sudah Pythonic ya, teman. Yang mana menggunakan antar variabel. Bagaimana kita mengganti variabel ini menjadi sebuah nama, bukan angka lagi, seperti variabel A yaitu Monika-Lewinsky, variabel B-nya Zahara Nandinda Viola, dan variabel C-nya Hasana Fidraini. Kita contohkan 3 variabel aja ya, teman-teman. C, B, A. Kita runkan lagi. Kan jadi seperti ini. Kita hapus saja dulu ini biar kita tahu lebih banyak lengkapnya. Nah, seperti ini outputnya. Sebelum pertukaran, variabel A yaitu Monika-Lewinsky, variabel B yaitu Zahara Nandinda Viola, dan yang C-nya variabel yaitu Sana. Setelah pertukaran, yaitu variabel A itu memuat variabel dari C yaitu Hasana Fidraini. Variabel B memuat tetap variabel nama Zahara, dan variabel C memuat dari variabel A yaitu Monika-Lewinsky. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah penerapan demonstrasi pertukaran antar variabel, baik secara Pythonic maupun tidak Pythonic. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Alhamdulillah.